tahiyatan salaman min indillah, salaman min ahlil jannah, wassalaman minni sufiyanti suci arini. Afsus salama bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan hayya bina nashkuru syukran lillahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Wasanya salatan wa salaman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajna ila dhulumati ila nur wa hadana ila siratim mustaqim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti pernah berdoa. Entah itu kita berdoa karena kita menginginkan pertolongan kepada Allah, karena kita menginginkan rezeki yang barokah, dan karena kita menginginkan jodoh yang baik untuk kita. Kenapa sih kita harus berdoa? Kenapa kita harus menceritakan kisah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Hanya Allah lah zat yang maha perkasa, dan hanya Allah tempat kita yang baik untuk bercerita. Apabila kita berdoa kemudian kita belum melihat hasilnya, maka tetaplah berdoa. Maka tetapkan panjatkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari seorang ibu ditanya oleh seorang anak yang sedang sakit, "Wahai ibu, kenapa doamu belum dikabulkan?" Kemudian seorang ibu menjawab, "Mungkin kamu diberi pahala yang besar karena orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diuji memberikan penyakit yang berat, kemudian ia bersabar, kemudian ia tetap berdoa, maka dia akan diberi pahala oleh Allah dan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka dari itu, tetaplah berdoa, tetaplah bersabar, dan bacalah ayat-ayat yang sudah kamu hafal, dan tetaplah berdoa dengan bahasamu sendiri. Doa adalah ibadah yang penting untuk kita semua. Doa adalah alat komunikasi yang baik untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, umat Islam sering meremehkan dan melupakan doa. Orang yang tidak mau berdoa itu adalah dikatakan orang yang sombong. Seperti firman Allah dalam surat Ghafir ayat ke-60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan kepadamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari penciptaku, maka akan aku masukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kita bukan hanya untuk berdoa saja, tapi kita ditegaskan untuk berusaha. Apa sih usaha itu? Usaha adalah sebuah modal atau mahar. Dari modal atau mahar itu mendapatkan apa yang kita harapkan. Ada pepatah yang mengatakan, apabila kita usaha namun kita tidak berdoa, itu dikatakan sombong. Apabila kita berdoa namun kita tidak usaha, itu dikatakan sia-sia. Berdoa itu adalah fungsi yang paling agung untuk kita semua. Dengan berdoa, kedamaian dapat kita raih, semangat hidup dapat kita tingkatkan, ada masalah kita dapat menyelesaikan, apabila ada musibah kita bisa tenang. Berdoa itu adalah obat yang paling mujarab. Ia bagaikan musuh bagi penyakit. Ia senantiasa membunuh, menghilangkan, dan meringankan. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahui keutamaan-keutamaan doa dan adab-adab dalam berdoa. Apa saja adab-adab dalam berdoa? Yang pertama, kita harus meminta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
kita merasa bahwa kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita berwudu kemudian kita menghadap kiblat. Yang keempat, apabila kita berdoa dianjurkan untuk mengecilkan suara. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Yang keenam, tidak memakai kata-kata saja. Yang ketujuh, jangan berdoa untuk menjelekkan diri kita, untuk menjelekkan kerabat-kerabat kita atau keluarga-keluarga kita. Dan yang kedelapan adalah kita berdoa di waktu yang mustajabah. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Apabila kita sudah kerja keras, kita sudah usaha, namun hasil yang kita dapatkan bukan apa yang kita harapkan, mungkin Allah mempunyai rencana yang indah untuk kita semua. Karena hanya rencana Allah lah yang indah. Maka dari itu tetaplah berdoa, tetaplah bersabar, dan tetaplah berbuat baik kepada semua orang. Tetaplah berhusnudzon apa yang kita dapatkan sekarang, dan tetaplah beristiqomah. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita semua. Inna ma'al usri yusra. Apabila ada kesulitan, itu pasti ada kemudahan. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Allah memberi cobaan tidak keluar dari batas kemampuannya. Jazakumullah khairan katsir. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.